kita sudah jelaskan ya bagaimana tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan bacaan surah setelah Al-Fatihah. Jadi disebutkan ya yang di antara poin-poinnya yang kemarin ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saatnya ya di sini di halaman 26 ya di halaman 26 di poin yang pertama bahwasanya Nabi SAW ya, selalu membaca ayat di setiap sholat ya bahkan ketika beliau sholat jenazah ya beliau juga membaca ayat. Begitu juga dengan di rakaat ketiga dan keempat seperti yang disebutkan di sini. Kemudian ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaan, ada saatnya juga memendekkan bacaan menyesuaikan dengan kondisi beliau. Begitu juga dengan kondisi makmum yang sholat bersama beliau. Kemudian di perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh para sahabat, begitu juga diteliti oleh para ulama bahwasanya ada kebiasaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca di beberapa sholat. Ya bahwasanya di setiap sholat itu tidak sama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Yang kemarin kita jelaskan bahwasanya ada 3 kaitan yang Nabi SAW baca. Ada di sholat fajar, di sholat subuh beliau selalu membaca yang diistilahkan dengan istilah tiwalul mufassal. Ya, tiwal itu artinya tinggi, al-mufassal itu artinya ayat-ayat yang terputus, yang putus-putus. Yaitu ini dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ya biasanya itu yang beliau baca, beliau yang di antara ayat di antara surat-surat tersebut. Kemudian di surat Isya-nya beliau membaca Awsat al-Mufassal, Awsatul Mufassal, Awsat artinya adalah pertengahan, al-Mufassal yang terpisah-pisah. Kemudian beliau membaca dari An-Naba sampai Al-Lail, ini antara surat An-Naba dengan surat Al-Lail, yang antara itu. Ya. Kemudian di surat Maghribnya beliau sering membaca yang namanya Qisar al-Mufassal. Qisar al-Mufassal, Qisar qasir artinya pendek, al-Mufassal yang terpisah-pisah. Yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Itu yang biasa beliau baca, yang beliau pilih, dan beberapa riwayat ada kalanya Nabi SAW membaca dan lain juga. Dan kemudian adapun di sholat lain maka sholatnya itu pasti panjang, yang lebih panjang dari sholat fajar. Kemudian di poin 59 bahwasanya rakaat pertamanya Nabi SAW itu lebih panjang daripada rakaat kedua, dan rakaat ke-1 dan kedua lebih panjang daripada rakaat sisanya dari rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang ketiga dan keempat. Dan sekarang kita masuk di poin 61. Jadi sini adalah pelengkap dari apa yang kita baca kemarin, baik itu di masalah Al-Fatihah, begitu juga dengan masalah surat. Qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin, yaitu membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. 61. Wa tajibu qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin. Dan maksud disebutkan di sini wajib membaca Al-Fatihah di semua rakaat. Yang baik rakaat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian yang 62, wa yusannu, dan disunnahkan. Kalau tadi wajibnya, sekarang ini adalah dan disunnahkan, dianjurkan. Az-ziyadatu 'alaiha fi rak'ataini al-akhirataini aydan ahyanan. Dan disunnahkan ziyadah, menambah, maksudnya istilah membaca ayat fi rak'ataini al-akhirataini, di 2 rakaat yang terakhir. Kalau misalkan kita sholatnya 4 rakaat, atau kalau kita sholatnya 3 rakaat, berarti rakaat yang ketiga. Aydan ahyanan, disebutkan ahyanan kenapa? Ya seperti yang kita jelaskan kemarin, ada kalanya Nabi SAW di rakaat ketiga atau 3 dan 4 itu mencukupkan diri dengan Al-Fatihah saja. Namun ada kalanya Nabi SAW juga membaca surat di sana.
Dan yang 63, wala tajuzu italatul imami lil qiraati bil aktsari mimma jaa minas sunnah, mimma jaa fis sunnah. Wala tajuz, dan tidak boleh italatul imami, yang seorang imam memanjangkan lil qiraat, bacaan, mimma jaa fis sunnah, dari apa yang telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak boleh seorang imam memanjangkan bacaan melebihi apa yang telah datang dari sunnah, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, dengan syarat apa? Fa'innahu yashukku bidzalika ala man qad yakunu wallahu. Ya. Karena memanjangkan tersebut siapa yashukku, memberatkan orang yang berdiri di belakangnya. Nah, orang yang berdiri di belakangnya yaitu makmum. Jadi dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum bin-nasi falyukhaffif." Jika kalian sholat bersama dengan jamaah, artinya di sini menjadi imam, falyukhaffif, hendaknya kalian ringankan. Ya. Fa'inna fihi mudha'if, ya, karena bisa jadi yang menjadi makmum kalian tersebut adalah al-dhaif, yaitu orang yang lemah. Was-sakin, bisa jadi orang yang sakit. Wal-kabir, bisa jadi orang yang sudah tua. Fa'idha shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Adapun kalau misalkan kita salatnya sendirian, ya, seperti salat malam dan yang lainnya, yaitu salat sunnah, falyutawwil ma syaa, maka boleh bagi dia memanjangkan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan keinginan. Tapi kalau jadi imam, kita harus ingat, ya, kita harus ingat, di dalam ilmu usul fiqh disebutkan, yaitu hendaknya seorang yang alim, yang berilmu, yaitu ma'rifatul waqa'i, yaitu memahami keadaan, ya, memahami keadaan. Kalau misalkan imam makmumnya adalah orang-orang yang kuat, misalkan contohnya yang kuat itu seperti santri, misalkan, ya, santri, kemudian mereka itu masih muda, semangat luar biasa, kemudian tidak ada kerjaan, maksudnya di sini ada pekerjaan, gitu ya. Kemudian mereka juga tidak ada beban pikiran, misalkan, dan pikiran yang baik seperti kita lagi cicilan, misalkan, gitu ya. Maka di sini silakan, baru itu boleh terpanjangkan sampai. Ya. Tapi kalau misalkan yang menjadi makmum kita ini bapak-bapak, gitu ya, apalagi kerja, gitu ya, kerjaan banyak, pikiran banyak, gitu ya, apalagi habis misalkan keluar atau habis begadang, misalkan malam, gitu. Kemudian kita panjangkan ini, ya, dia akan menghilangkan kekhusyuan, yang pasti akan menghilangkan kekhusyuan. Maka di sini hendaknya kita itu mera'atu ahwal, yang melihat keadaan. Ya, kalau misalkan yang berdiri ini semuanya adalah orang-orang yang semangat dan terpanjang. Ya. Tetapi di sini anjurannya adalah falyukhaffif, hendaknya kita itu ringan. Ya. Kita lihat di zaman Nabi SAW, di mana di sini ada saatnya beliau membaca qaf atau membaca al-mursalah. Ya, kalau kita lihat di zaman Nabi, di mana zaman itu adalah zaman nubuwah, zaman yang prasmawi. Dan tentu saja waktu itu nggak sama dengan waktu sekarang. Ya, waktu di zamannya Nabi dengan waktu yang di zaman sekarang itu ya nggak sama. Ya, apa istilahnya Ustaz Abbas? Ya, kalau abangnya timing waktu itu nggak sama, gitu ya. Dimana mungkin kita ingat di zaman-zaman kecil waktu subuh itu lama ya. Seperti sekarang agak lama, gitu. Tapi ada saatnya dia itu pendek kadang-kadang. Ya, jam 5 kan. Ya. Seperti sekarang agak bagian sekarang. Tapi berbeda dengan zaman dahulu, mungkin zaman dahulu itu lebih panjang. Karena di dalam hadis disebutkan di mana, ya, semakin hari, ya, semakin mendekati hari kiamat itu ya dakwah bersama. Ya, jadi waktu itu mungkin menyempit, ya, waktu itu semakin sedikit. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang. Ya, di mana sekarang kita rasakan 10 tahun, terutama antara puasa itu dekat rasanya.
Ya mungkin seperti di zaman-zaman dahulu zaman kecil belum ada. Ya. Nah di sini hendaknya kita pegang al-lafal konflik, hendaknya kita itu adalah ringankan. Ya. Kalau yang wara'ahu, karena terkadang ada yang di belakangnya yang menjadi makhluknya itu menjadi risin, yaitu orang yang besar umurnya dan sedang tua, atau maridin atau orang yang sakit, atau imra'atin al-ardi, yang atau bisa jadi yang makhluknya adalah perempuan yang punya anak kecil, atau dirhajah atau orang yang punya keperluan. Dan kalau kita lihat di sini, ya bagi Indonesia biasanya yang sholat itu adalah yang virus, ya orang yang paling banyak. Dan orang yang dirhajah orang yang punya keperluan. Ya, kalau kita lihat, makanya di sini hendaknya kita itu meringankan bacaan tersebut. Kemudian di sini ada jamu wal islam bil qiraah. Yang kapan kita itu mengeraskan dan mengecilkan bacaan. ويجوز بالقراءة في صلاة الصبح ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء. Dan dijaharkan, dikeraskan bacaan tersebut pertama di sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idain, sholat hari raya, sholat istisqa, sholat meminta hujan, wal kusuf, ya sholat gerhana, wal ulayaini dan sholat maghrib. Kemudian 2 rakaat di sholat maghrib dan 2 rakaat di sholat isya. Ini adalah perjalanan. Wa yusirru biha min salatil dhuhri, kemudian dikecilkan bacaan tersebut. Ya. Dia salat zuhur, salat asar, ya. Wa fi tsalitsati min salatil maghrib, kemudian rakaat ketiga dari salat maghrib. Wal ukhrayn min salatil isya, dan 2 rakaat setelah 2 rakaat ketiga dan keempat di sholat isya. Ya, dan di sini al-jahru di sini maksudnya adalah an-yasma'u wa ghairu. Yaitu apa batasan maksudnya jahar dikeraskannya, yaitu ketika dia mendengar bacaannya sendiri dan didengar juga oleh orang lainnya. Ya, dan suara biasanya kalau kita dalam hadis, gitu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keras yang bacaan beliau. Buktinya adalah biasanya Ibnu Abbas bersama dengan Aisyah terkadang ya, berada di samping masjid, maksudnya di sini, ya, karena rumahnya Nabi SAW itu di samping masjid, nempel langsung kayak di sini, nempel langsung. Dan biasanya Aisyah begitu juga dengan Ibnu Abbas, ya karena dia masih kecil, ya saatnya dia di rumah, gitu, dia mendengarkan bacaan Nabi SAW. Yang begitu juga dengan Aisyah ketika Nabi SAW di sholat tarawih, dia meriwayatkan banyak hadis tentang bacaan-bacaan Nabi SAW di sholat tarawih. Artinya Nabi SAW bacanya Nabi kedengaran sampai sana. Dan saat itu tidak ada seperti ini, tidak ada speaker. Ya, dia suaranya besar, nggak kecil. Ya. Kemudian ada pun yang sering, yaitu ketika dia mendengarkan untuk dirinya saja. Yang ketika dia mendengar untuk dirinya saja, yang tidak perlu menjelaskan sampai orang lain mendengarkan. Wa ammal witru, adapun salat witir, wa salatul laili, begitu juga dengan salat lain, yang salat malam, fa yusirru fiha ta'atan, maka boleh dibaca sir ta'atan kadang-kadang, wa yajharu ta'atan, dan kadang-kadang dijaharkan. Wa yatawassatu fi raf'is sauti, tetapi ya bacaan kerasnya itu tawassut, pertengahan, tidak terlalu keras seperti sholat jahar. Ya, dan ada saatnya di sholat malam Nabi SAW sholat yasir, dan ada juga saatnya Nabi SAW membacanya dengan keras, ya, dan didengar oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi kebanyakan untuk sholat malam ini dia menafsir bacaannya itu adalah pelan. Kemudian kita masuk di sini pembahasan yang terakhir, pelengkapnya,
Wasunnatu an yurattilal Qur'ana tartilan, dan disunahkan mentartilkan Al-Quran ya secara tartil. Jadi kalau di pelajaran tajwid Ustaz kita pernah belajar yang masalah tingkatan bacaan Al-Quran gitu ya. Biasanya ada yang yaitu tahqiq kalau masalahnya, yaitu bacaan sangat kuat dan tahqiq kuat. Kemudian ada tahqiq pelan juga artinya. Kemudian namanya tadbir agak cepat gitu ya, dan ada namanya yang sangat yang cepat bacaan cepat. Dan ini semua ada posisi-posisinya gitu ya, enggak semuanya dipakai di dalam ayat di dalam sholat. Di sini yang sholat itu digunakan bacaan tahqiq. Pertama bacaan tahqiq. Ya, bacaan tahqiq itu dia banyak sekali syarat-syaratnya, ya, seperti dia itu harus itu ikmalul mat, yaitu menyempurnakan setiap mat. Ya, jadi di dalam tajwid yang berapa banyak mat itu, yang lupa ini nggak bisa maksa kayaknya kan ya. Soalnya mat ini banyak ya. Ada mat garis, kemudian mat yang lainnya. Itu di dalam apa namanya, di dalam tahqiq itu harus disempurnakan semuanya. Kemudian ma'al makharij huruf yang biqa'i haqqi harfin haqqaha, yaitu memberikan setiap huruf itu hak-haknya. Kemudian tadabbur ma'ani, yaitu memperhatikan arti-artinya bersama dengan bahasa itu ahkam tajwid, yang memperhatikan tajwid. Jadi banyak yang diperhatikan di usul bacaan tahqiq ini. Pertama memperhatikan matnya, kemudian memperhatikan makhraj hurufnya, memperhatikan makna-maknanya, dan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Nah ini biasa kita temukan kayaknya di tilawah-tilawah itu ya. Tilawah-tilawah yang sering kita dengar di opening Quran gitu ya, atau ngasar kalau bahasa kita ya. Itu biasanya bacaannya tahqiq gitu ya. Dan itu tidak digunakan untuk di dalam sholat. Itu seandainya digunakan untuk sholat, ini satu ayat itu bisa 1 jam kayaknya, 1 jam. Dan ada tartil itu dia hanya mengumpulkan 2 hal, yaitu tadabbur, yaitu memperhatikan makna, bersama dengan mura'atu ahkam tajwid, memperhatikan hukum tajwid. Jadi ketika kita membacanya itu sampai kita itu merenungi makna ayat tersebut bersamaan dengan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Itu yang namanya tartil. Kemudian ada yaitu tajwid yang lebih cepat, yaitu mura'at ahkam tajwid, memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Dan adapun yang ada ini biasanya untuk orang-orang yang mengerjakan, untuk orang-orang yang mengerjakan hafalan seperti santri yang mengerjakan hafalan berbagai dan langsung dikatakan semuanya dari lapas, ya. Dan ini tidak digunakan di dalam sholat. Yang digunakan di dalam sholat adalah bacaan tartil, yaitu kita mentadabburi makna ayat tersebut dan sampai memperhatikan hukum-hukum tajwid. Ya. Berarti pakaian sudah bisa diterima misalnya, ya. Karena sudah bisa menguatkan tajwid, yang memperhatikan hukum tajwid. Ya. Insyaallah ya. Tinggal ditunggu waktunya kayaknya. Kemudian la haddan wa ajalatan, tidak bacaan itu terlalu lambat, haddan sangat lambat sekali, wala ajalatan, dan tidak juga tergesa-gesa, terlalu cepat. Ya. Intinya dia itu khairul umuri awsatuha, itu sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ya. Dan ini bisa kita tahu dia secara pasti, ya artinya bacaannya akan terlalu pelan, yang juga terlalu lambat. Bal qira'atan mufassaratan harfan, ya, tetapi dia dulu yang dicontohkan kata itu adalah qira'ah mufassarah, ya, qira'ah yang dia itu bentuknya itu dalam mufassarah harfan, di mana Nabi SAW membacanya itu kategorinya itu pelan. Wa yuzayyinul Qur'ana bi sawtihi, kemudian memperindah, memperindah bacaan tersebut dengan suaranya. Artinya dia tidak membacanya dengan bacaan yang biasa-biasa saja, ya.
Misalkan alhamdulillah rabbil alamin sholat, tapi dia baca dengan bacaan yang ada tambahannya sedikit. Kemudian di sini ada tambahannya wa yatawanna bihi fi hududil ahkamil ma'rufati inda ahli ilmi bit tajwid. Dan hendaknya tawarna, di sini tawarna ini adalah bernada. Yang kalau di dalam majlis itu melakukan, memberikan nada, gitu ya. Fi bihi dalam bacaan tersebut fi hududil ahkam dengan batasan-batasan yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini sekali lagi dikembalikan ke tempat tersebut inda ahli ilmi tajwid. Inda ahli ilmi tajwid. Batasan-batasan yang diketahui oleh orang-orang yang ahli di dalam tajwid. Jadi yang mengetahui apakah dia ini nada yang diperbolehkan atau tidak itu adalah orang yang ahli di dalam tajwid. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya yang paling utama di sini bukan suaranya, tetapi tajwidnya. Ya. Dan ini dia, kalau orang tajwidnya bagus, mesti nadanya juga bagus, bacanya juga bagus, ini pasti. Tapi kalau itu balik, misalnya ada orang yang pakai nada, tapi tajwidnya nggak bagus, pasti nggak bagus ini. Sudah pasti ini, saya. Kalau ada orang yang mendahulukan nadanya saja, misalkan dia dengar, misalkan Abu Sama, misalkan Abu Syari Rasid, kemudian dia contek, ya, dan dia memperhatikan maqamin huruf, kemudian ahkam tajwidnya pasti kayak Abu Syari Rasid ini, Abu Syari Rasid, ya, nggak bagus. Tapi kalau misalkan dia itu fokus ke tajwidnya dulu, ya, kemudian makhalil hurufnya secara otomatis bacanya pasti langsung bagus, ya, langsung bagus, gitu ya. Seperti Pak Hifzi di sini yang ada itu masya Allah, ya. Begitu juga dengan Pak Ahyar, gitu ya, Pak Abbas, gitu ya. Kalau makhalil hurufnya sudah bagus, secara otomatis yang kita dengar itu bacaan itu bagus. Ya, sudah pasti. Wala yatamanna 'al-alhamil mubtada'ati, dan tidak boleh yang tamanna bernada dengan alham, yang dengan alham lahan ini adalah kesalahan al-mubtada'ati yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Ya. Wala 'al-qawaninil musiqiyati, dan tidak mengikuti qawanin ini adalah aturan yang al-musik, aturan musik, atau dia itu mirip seperti nada-nada musik, ya. Intinya ada yang disamakan, misalkan ada bunyi nada kemudian disamakan seperti itu. Contohnya seperti kemarin yang bacaan Jawa itu maksudnya disamakan seperti itu, ya. Maka itu nggak bisa digunakan di dalam sholat. Kemudian yang terakhir ada istilah ini al-farqu al-imam. Al-farqu al-imam ini kalau kita terjemahkan al-bahasanya apa jawabannya? Ini istilah yaitu mendidik imam atau memberitahukan imam ketika dia itu salah baca. Dan di sini ada kalimat utamanya yang sering salah, ya, terutama di kalangan santri sering salah. Wa yusra'u di sini sebenarnya itu ada harakatnya di sini, ya. Karena kalau dia yusra'u, orang yang di baris atas artinya itu disyariatkan. Tapi kalau orang yang di baris bawah kan, wa yusra'u, artinya segera. Makanya ada yang dilakukan ketika imam satu langsung dia kasih gitu. Hal di sini itu wa yusra'u maksudnya adalah disyariatkan atau dianjurkan lil muqtadi untuk makmum an yataqassad al-fatha al-imami, untuk memberitahu imam ketika dia salah baca, idza urtija alaihi fil qiraah, ketika dia lupa atau salah dalam membaca, dalam bacaan tersebut. Dan sebenarnya di sini ada tafsirnya. Di sini lalu dan yang mengatakan para baik dan ada imami, yang orang yang memberitahu imam ini hendaknya dia itu dekat posisinya dengan imam, bukan jauh. Dan yang diutamakan itu adalah yang di belakang imam. Jadi kalau misalnya kita posisinya jauh, misalnya satu dua satu tiga, apalagi satu lima berada di ujung, gitu ya, maka hendaknya kita diam. Yang boleh memberitahunya adalah yang berada di saat pertama. Dan yang diutamakan itu adalah yang di belakang imam langsung.
Makanya disunahkan yang di belakang imam itu orang-orang yang dia itu bisa menggantikan posisi imam atau bisa memberitahu imam di saat salam. Karena kalau misalkan kita jauh, ya itu akan membuat sholat itu tak khusyuk ya. Apalagi tiba-tiba semua. Ketika imam misalkan baca misalkan yang enggak, misalkan contohnya misalkan baca pulau sebelum falah misalkan tiba-tiba salah, tiba-tiba semua langsung bersuara dari sholat jadi orang bemo jadi. Apalagi tiba-tiba misalkan kita lagi berdoa, imam salam kemudian suara keras, gitu mungkin yang awalnya makmumnya ngantuk tiba-tiba bangun. Jadi disunahkan itu yang di belakang imam langsung. Nah, kecuali kalau nggak ada yang mengingatkan. Jadi imam diam-diam lupa, ya dan sudah pasti lupa, gitu. Dan setelah makmum sambutan juga diam juga, gitu. Maka di sini boleh ada yang mengingatkan. Tapi kalau misalkan sudah ada yang di depan diingatkan, maka cukup yang di belakang imam saja, tidak perlu kita yang jauh dan tidak perlu banyak.